Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi, siang, malam, ataupun sore. Saat ini saya akan memperkenalkan satu aplikasi yang bisa digunakan dari handphone, yaitu namanya aplikasi AppSheet. Sementara database-nya ini ada di Spreadsheet. Spreadsheet ini mungkin yang terbiasa menggunakan Excel. Dari spreadsheet ini bisa langsung auto import atau auto entry dalam Excel. Kita langsung saja kita buka aplikasi AppSheet-nya ini, sekaligus kita buka aplikasi database-nya. Aplikasi yang telah dibuat ini yang memang ditujukan khusus untuk pengelolaan satu proyek perumahan atau properti, namanya aplikasi pelaporan GKM. Memang pilot project-nya ini saya buatkan untuk GKM. Kita coba buka terlebih dahulu. Dalam aplikasi ini ada beberapa fungsi, yang mana diantaranya yaitu fungsi aplikasi laporan keuangan, kemudian kendali ini lebih ke aplikasi untuk pengawasan, apakah itu pengawasan spesifikasi atau pengawasan teknis pekerjaan. Kemudian marketing, ini senjata untuk nanti marketing lapangan selanjutnya. Absensi, yaitu apabila developer atau perusahaan mempunyai karyawan yang mungkin bisa dilakukan absen setiap hari. Dan tukang ini apabila developer memiliki pekerjaan in-house atau pekerjaan apapun yang memang di sana punya tukang yang dibayar harian. Kita mulai dari aplikasi keuangan. Aplikasi keuangan yang dari aplikasi yang digunakan dalam handphone ini disimpan dalam database namanya keuangan admin GKM. Ini ada satu contoh yang memang telah saya buat master pada saat membuat aplikasi ini. Langsung kita coba aplikasinya. Aplikasi yang telah dibuat namanya aplikasi pelaporan GKM ini akan bisa digunakan kepada orang yang memang telah kita berikan akses dengan email orang tersebut. Ininya caranya kita sharing aplikasi ini kepada orang yang akan menggunakan aplikasi ini. Misalkan aplikasi ini akan di-share ke saya dari pemiliknya, pt.ihmar@gmail.com. Memang ini emailnya sengaja saya buat sendiri. Mungkin kesingkatannya PT Ihwan Amar Ma'ruf. Dan aplikasi milik dari PT Ihmar ini akan saya share ke saya sendiri, karena di sini contohnya ini untuk saya sendiri.
Dan untuk orang yang saya share ini, beliau diberikan hak akses sebagai admin. Share, sudah masuk. Kemudian karena aplikasi ini telah di-share pada saya, lanjut saya ambil handphone saya. Saya ambil handphone, kemudian saya download aplikasi Upsheet dari Play Store. Tinggal cari Upsheet. Dan kebetulan karena untuk menghemat waktu, saya sudah download aplikasi ini, jadi hanya tinggal membuka saja. Kita buka aplikasinya. Ini tampilan awalnya harus sign in dengan email yang tadi sudah didaftarkan di PT Ihamad untuk mendapatkan sharing aplikasinya. Saya pakai robit.munzir seperti yang tadi dibuatkan sharingnya. Nah, kemudian aplikasi ini sudah bisa sharing ke saya. Ini aplikasinya yang tadi adalah aplikasi pelaporan GKM. Saya klik, izinkan. Hanya dengan akses aplikasi, dengan akses email saja saya sudah bisa menggunakan aplikasi ini. Baik, apa saja yang bisa dilakukan oleh aplikasi ini? Ini database yang telah saya sebutkan tadi, bahwa setiap ada yang diinput dari aplikasi ini akan masuk di database ini. Untuk keuangan, ini saya coba mulai dari keuangan. Ini tanda ini adalah tanda untuk menambah apa yang akan saya buat, apa yang akan saya laporkan, atau apa yang saya ingin ketik di dalam database spreadsheet ini. Plus isi nama user saya sendiri. Ini saya buat tanggal transaksinya, saya bikin backdate saja. Backdate, misalkan saya sudah terima uang tanggal 1 Desember, jam boleh langsung aja, kalau jam tidak perlu saya rubah. Ada uang masuk, cash in, dari ya di sini sudah saya buatkan contoh developer keuangan dan Pak Didi. Mungkin saya bikin tambah baru aja, dari Bukhari. Gunakan Bukhari. Berapa uang yang saya terima? Sebesar 10 juta. Oke, save. Nah, ini ternyata tidak bisa di save karena harus ada foto nota yang memang nanti kegunaannya akan dijelaskan lebih lanjut, apa kegunaan dari foto nota ini. Misalkan saya harus input, nah ini foto ini harus diambil dengan kamera handphone, bukan diambil dari galerinya. Saya bikin default begitu, sebenarnya bisa juga dari galerinya, cuma ada beberapa hal yang memang ada sisi keamanan yang harus dijaga. Saya izinkan untuk mengambil kamera dengan mengambil gambar dengan kamera. Izinkan. Oke. Misalkan saya ini saya anggap saja sembarang set 2 aja. Oke. Nah,
Ketika saya saya tekan save, di sini loading. Nah, di sini data akan langsung muncul. Nah, ini data yang saya input tadi, nama user Robit, kategori user nomor itu. Sebenarnya ini saya bikin sendiri. Kategori ini untuk menentukan saya misalkan sebagai admin, kategori user A itu admin. Ini dalam menentukan ini bisa dibuat juga database-nya dari sini. Ini Robit sebagai user, ininya 01, nah ini nomor emailnya. Ini dibuat kategori itu siapa bisa melakukan apa. A misalkan admin, untuk B itu misalkan hanya sebagai user, untuk C itu misalkan hanya sebagai viewer. Mungkin tiga kategori besar itu saja yang bisa digunakannya. Kembali ke sini, Orbit user, tanggal entry-nya. Nah, ini berbeda tanggal entry dengan tanggal transaksi. Tanggal entry itu tanggal pada saat saya buatkan data ini, yaitu tanggal hari ini. Tanggal 3 bulan 12 2022, jam 23.02. Nah, sementara tanggal transaksi yang dibuat tadi di aplikasi saya buat backdate, yaitu tanggal 1 Desember 2022. Jamnya tidak saya rubah. Nama inputnya yaitu cash in, uang masuk saya terima dari Bukori sebesar 10 juta. Total uang yang saya terima itu sudah 10 juta. Dan belum ada pembelanjaan. Saldo yang saya pegang saat ini 10 juta. Saya bikin data baru untuk satu lagi cash in. Saya cash in lagi nama user. Nah, ini untuk user sendiri. Kalau selanjutnya karena sudah nyangkut dengan email, saya bisa buat tidak usah mengetik lagi, langsung nama otomatis Obit saja di sini, dan sesuai dengan kategori user ini pun langsung terisi semua. Saya buat cash in lagi, tanggal dan jamnya tidak perlu saya rubah. Sumber cash in-nya dari yang ini yang sudah ada. Begitu kalau sudah pernah ditampilkan atau diambil datanya untuk input di sini, misalkan dari Bukori, dari Pak Didi, keuangan, tinggal langsung klik saja. Misalkan saya dari keuangan, cash in-nya sebesar 5 juta. Fotonya saya coba sembarang dulu aja. Nanti saya berikan manfaat apa fotonya itu. Oke. Saya save. Oke. Di sini bisa dilihat ini masih tanda begini masih loading. Nah, datanya masih belum masuk, mungkin perlu beberapa detik. Nah, sudah masuk. Ini menunjukkan ID saja, nomor acak Robit KTP 01. Ini tanggal entry-nya tanggal sekarang, dibuat hari ini tanggal 3 Desember jam sekian. Tanggal transaksi pun tadi tidak dirubah, tanggal 3 Desember jam sekian juga. Dapat dari keuangan sebesar 5 juta, maka total cash in yang saya miliki adalah sebesar 15 juta dan belum ada pengeluaran, sehingga saldonya 15 juta. Sekarang kita coba untuk ada input untuk cash out. Cash out ini biasanya digunakan untuk belanja, jadi kita namakan belanja saja dalam aplikasi ini. Lanjut, kita tulis lagi nama usernya Obit juga, belanjanya
saya coba backdate lagi ke bulan November tanggal 30. Jamnya saya bikin siang aja. Oke. Jenisnya cash out, belanjanya untuk operasional atau untuk material. Material tersebut akan digunakan untuk pembangunan, misalkan rumah di Mangga 02. Ini bisa diisi, bisa tidak. Jika tidak diisi, mungkin bukan untuk kepentingan unit, atau bisa dibuat juga nanti diperlukan data apa untuk bagian keuangannya. Kemudian belanja apa saja. Misalkan saya ada contoh bond, saya buat belanjanya, nama belanjaannya papan gipsum. Papan gipsum, satuannya lembar, harga per buahnya 60.000. Save. Papan gipsum ini, maaf, salah. Ya sudah, ada gipaum, nggak apa-apa. Saya beli 2 lembar. Save. Kemudian saya tambah lagi dempul gipsumnya, nama belanjaan, tambah baru, nama belanjaannya dempul gipsum, satunya besar, harganya 70.000. Oke, ini nama belanjaannya ini. Kemudian berapa banyaknya belanjaan tersebut, saya buat satu sak saja. Save. Maka terlihat bahwa total belanja saya 190.000. Kemudian saya fotokan notanya. Oke. Kemudian di save, kemudian coba dilihat di sini. Ini masih loading. Oke, sudah masuk. Tanggal entry-nya hari ini, jamnya hari ini, tanggal pembelanjaannya saya tadi bikin backdate tanggal 30 bulan 11 jam 8.39 pagi. Cash out di sini, pembeliannya untuk material sebesar 190.000. Ini untuk unit Mangga 02, sehingga saldo saya langsung ada di 14.810. Dalam handphone ini pun bisa baca seperti sesuai dengan di sini. Ini cash in-nya, kemudian ini total belanjaannya, total cash out-nya, dan ini saldonya. Secara lebih detail, data tadi bisa dilihat seperti ini. Nah, ini mobil 3 Desember. Nah, ini foto yang tadi di fotokan.
ini barangnya apa saja. Kita cek di view ini. Kalau untuk melihat view, oh barangnya ini semua. Oke, back. Dan ternyata kalau di sini ada terlupakan atau mau input lagi tambahan baru, ini bisa langsung di add saja di sini. Misalkan saya coba add saja, add nama belanjaannya, saya tambahkan mesin bobok satu. Oh, jangan mesin bobok karena ini sifatnya material. Ini paku saja, paku 1 kilo, save. Oke, kita refresh. Oh, pakunya tidak tersebut. Nah, kita lanjut ke inputan belanja selanjutnya. Misalkan saya buatkan lagi satu aplikasi, satu data belanja plus my user.
Kita lanjutkan dengan satu inputan baru lagi, pembelanjaan. Kita pencet lagi plus ini, kemudian jenisnya cash out. Ini untuk pekerjaan di, misalkan saya akan membuat inputan untuk tidak untuk unit. Kita buatlah misalkan nama unitnya secara keseluruhan, kita bikin GKM, udah tanpa tipe dan status. GKM, misalkan untuk nama belanjaannya mesin bubuk, 1 buah, save. Kita lanjut dengan inputan baru, inputan belanja baru. Misalkan kita buat data belanja lagi, nama usernya Obit, jenisnya belanja atau cash out. Kita buat mesin ini mungkin bisa jadi inventarisir perusahaan juga, pernah beli mesin apa saja, karena sifatnya itu inventaris, jadi sifatnya dipinjamkan. Maka selesai project atau di tengah project, mesin itu harus tercatat sedang digunakan siapa, kondisinya bagaimana. Ini kategori cash out-nya di sini sebagai mesin. Misalkan kita beli mesin bobok, harganya sudah 300, beli 1 buah, save. 300. Ini secara keseluruhan aja. Misalkan di sini kita bikin GKM aja, karena ini bukan untuk unit, save. Untuk GKM oke. Fotonya harusnya ke nota kembali, cuma karena tidak ada nota. Bisa juga kita fotokan ke mesinnya sendiri. Kalau misalkan memang tidak ada nota, anggaplah ini sebagai mesinnya, kita fotokan langsung mesinnya, karena ternyata mesin tersebut pembelian mesin tersebut tidak memberikan nota. Mungkin bisa digunakan kalau misalkan yang tidak nota, tapi bisa jadikan beban perusahaan, misalkan seperti pembelian pembelian air minum tanpa bon, pembelian misalkan makan siang, atau pembelian yang tanpa bon, bisa langsung foto barangnya saja, karena ini tidak bisa menggunakan galeri. Oke. Harus menggunakan kamera, kita save. Loading dia.
Baik, ke sini. Di sini inputan tadi sudah masuk. Tanggal hari ini jam segini. Kategorinya mesin 1.300.000, maka saldo total pembelanjaan yang sudah saya buat sebesar 1.100.490 dan saldo saat ini sebesar 13.510.000. Jadi dengan ini saya bisa menghitung berapa saldo yang masih ada di tangan saya. Mungkin kalau dengan aplikasi pelaporan seperti ini, user tidak mempunyai banyak atau user dimudahkan dalam membuat laporan, karena biasanya manipulasi data atau pembuatan data yang tidak sesuai itu akan dilakukan dikarenakan adanya ketimpangan balance sheet-nya, pengeluarannya berapa sementara saldonya berapa, dan itu dimungkinkan membuat laporan itu karena adanya waktu. Ketika ada waktu bisa membuat laporan yang memang dibuat bagaimana caranya ini supaya balance. Biasanya begitu sih kalau orang lapangan. Tapi dengan cara seperti ini, sepertinya dengan aplikasi ini sepertinya dengan ketentuan bahwa user dalam 1 kali 12 jam harus segera melaporkan atau menginput data transaksi belanjanya atau transaksi cash in-nya, itu harus diberikan ketentuan seperti itu. Jadi user tidak mempunyai banyak waktu lagi untuk membuat data yang aneh-aneh. Itu untuk aplikasi keuangan. Ini di sini detail cash out ini dalam aplikasi pertama tadi, pembelanjaan pertama tadi ini papan gypsum dan dempul gypsum ini begitu ininya sama, ini bisa disebutkan bahwa ini dalam satu transaksi. Berarti ini satu transaksi dua barang, ini satu transaksi satu barang, ini tadi nama belanjaannya saja ke save di sini, jadi supaya kalau misalkan ada nama belanja, nama barang yang sudah pernah diinput, kita sudah tidak usah mengetik lagi.